Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa berkata, ya Allah, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kalaulah bukan karena ampunanmu dan rahmat darimu, tentu kami termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Zalim itu adalah wada'a syai'in fi ghairi mahallah. Jadi zalim itu secara bahasa adalah wada'a syai'in fi ghairi mahallah, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu adalah kezaliman. Jadi ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya, maka itu disebut dengan kezaliman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mari kita memperbarui syukur kita kepada Allah yang dengan kasih sayangnya kita yang hadir malam hari ini masih diizinkan hidup sampai bulan Sya'ban. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang lain Allah terlebih dahulu jemput menghadapi sakaratul maut sehingga tidak bisa menikmati indahnya suasana menjelang hadirnya bulan Ramadan. Perasaan ini adalah perasaan yang hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang itu adalah kita semuanya yang hadir malam hari ini. Untuk itu mari kita berbanyak syukur kepada Allah. Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita. Buktinya kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk, mau hadir ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, mau membaca Al-Quran, mau kita mendengarkan kajian-kajian, dengan ringan kaki melangkah, dengan ringan tangan kita ayunkan, mata kita pandangkan kepada alam Allah yang berbuah ketakjuban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat. Mudah-mudahan nikmat yang kita syukuri ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berserta salam untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan salawat dan salam yang kita ucapkan tersambung juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan sunnah. Bapak Ibu Saudara, jemaah salat Maghrib Masjid Raya Fatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'raf ayat 22 sampai 23 yang kami bacakan di awal akan menjadi landasan dari kajian kita pada maghrib sampai isya ini. Dan ini mudah-mudahan sebagai media kita untuk bermuhasabah, karena pada prinsipnya ketika kita Allah izinkan hidup di dunia ini, Allah berikan dengan segala fasilitas, Allah berikan kita aturan-aturan di dalam Quran dan Sunnah. Kemudian kita jalani hidup hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun pun berlalu, sehingga di antara kita yang hadir ini ada yang sudah 30 tahun hidupnya, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dan pastinya ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini terus bergulir, dan di saat yang sama kita juga menyadari ternyata kita belum melaksanakan tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi, sebagai hamba Allah di muka bumi dengan baik. Nah, inilah yang Allah sebutkan ya di dalam Quran surah Al-A'raf. Fadallahuma bighurur. Ini kisah tentang bagaimana Adam dan Hawa yang awalnya sudah Allah berikan fasilitas ya. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Adam Allah ciptakan kemudian tinggal di surga, kemudian Allah ciptakan pasangannya yang kemudian dinamakan oleh mufassir dengan Hawa. Quran tidak menyebutkan Hawa, tapi mufassir mengatakan Hawa, yang bernama Siti Hawa,
Ketika sudah sampai ke Indonesia jadi Siti Hawa. Kemudian mereka berdua khilaf. Mereka akhirnya mencicipi buah pohon terlarang yang sudah Allah larang. Fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Tapi apanya nak? Karena godaan iblis kepada Hawa, Hawa merayu Adam, kemudian akhirnya mereka pun melanggar aturan Allah. Ya. Sehingga Allah mengatakan, "Alam anhakuma antilkuma syajarah." Bukankah aku sudah larang kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, untuk mendekati pohon itu. Jadi Allah melarangnya wala taqraba, jangan kamu dekati, bukan wala ta'kula, jangan kamu makan. Tapi hanya mendekati. Artinya mendekati saja tidak boleh, apalagi menyentuh bahkan memakannya. Tapi begitu dahsyatnya godaan iblis, rayuan-rayuan iblis, ya, akhirnya mereka terperdaya. Padahal Allah juga sudah mengingatkan, wa qul lakuma innasyaitana lakuma aduwwun mubin. Aku juga sudah katakan kepada kalian berdua, ada namanya syaitan atau iblis yang dia itu musuh yang nyata. Hati-hati. Akhirnya karena pelanggaran itu mereka dicampakkan ke muka bumi. Nah, apa yang kemudian terjadi kepada Adam dan Hawa? Kemudian muncullah penyesalan pada mereka berdua. Muncullah penyesalan, bertahun-tahun lamanya mencari, ya, karena ketika di bumi keduanya terpisah, ya, utara dan selatan, tidak langsung berdua turun. Kemudian bertemu, yang titik temunya disebutkan dalam sejarah itu di Jabal Rahmah, daerah Jabal Rahmah, pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Allahu a'lam. Tapi keduanya kemudian di sana minta kepada Allah dengan doa yang masyhur di kalangan kita. Apa kata mereka berdua? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa berkata, ya Allah, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kalaulah bukan karena ampunanmu dan rahmat darimu, tentu kami termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Ya, ini kehalusan bahasanya. Jadi sebetulnya dalam teks ini bukan doa dalam konteks permintaan, ya, bukan as-su'al, tapi ini pernyataan, pengakuan dari Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, sungguh kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Nah, jadi sesungguhnya kalau dalam konteks orang-orang taubat, ya, orang-orang berdoa, yang paling penting itu adalah pengakuan, penyesalan. Ya, dalam doa ini diajarkan oleh Allah kepada kita bagaimana Adam dan Hawa menyesal dan mengakui. Nah, kadang-kadang kita kalau berdoa mintanya macam-macam, minta diampunkan, tapi di hati itu nggak ada rasa penyesalan. Lidahnya komat kamil istighfar, astagfirullah, tapi hatinya tidak istighfar, hatinya tidak tobat, hanya bertobat lidahnya saja. Nah, makanya kalau kita berdoa dalam hal minta kepada Allah, minta ampunan, itu harus muncul namanya an-nadam, rasa penyesalan dalam hati. Nah, inilah inti dari doanya Nabi Adam ini, pengakuan Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, kami sudah zalim pada diri kami. Itu luar biasa. Itu lebih hebat daripada ya Allah ampunkan kami. Itu lebih hebat. Mengakui diri sebagai orang yang sudah zalim pada dirinya, sudah berbuat dosa pada Allah. Wa illam taghfir lana, kalau bukan ampunan darimu, wa tarhamna, dan limpahan rahmat dari engkau, sungguh kami termasuk orang yang merugi.
Maka Bapak Ibu Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kata yang menjadi objek bahasan kita pada sore hari ini adalah tentang kezaliman, tentang kata-kata zalim. Ya. Jadi zalim itu merupakan bentuk kata zalim, dalam bahasa Arab disebut dengan isim fa'il. Ya, asal katanya adalah zalama, yang berarti gelap. Zalama itu artinya gelap. Kalau di dalam bentuk jamaknya zulumat, kegelapan. Ya. Maka makna dasar ini zalim kemudian sering diartikan dengan kebodohan. Ya. Bisa juga ketidakadilan. Zalim juga bisa diartikan dengan perbuatan dosa, perbuatan aniaya, ya, kemudian kesewenang-wenangan dan sebagainya macamnya. Jadi zalim itu mempunyai makna yang sangat banyak. Nah, kemudian dosa contohnya. Nah, maka kalau dosa ini disebut dengan kezaliman karena dosa yang dilakukan oleh seseorang membuat jiwanya menjadi gelap. Kan Nabi mengatakan, ketika seseorang berbuat satu perbuatan dosa, maka hatinya ditetesi dengan satu noktah hitam. Semakin banyak dosa yang dikerjakan, maka semakin banyak titik-titik hitamnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa bayangkan kertas putih, kemudian ambil pulpen, ya, atau tinta, gitu, tetesi gitu ya. Tes. Awalnya masih banyak putihnya, tapi karena ditetesi terus atau dicoret terus dengan titik-titik pulpen yang mungkin awalnya halus kelihatannya, tapi karena terus-terusan zulumat, gelap. Kertas yang putih tadi menjadi hitam. Nah, itulah kenapa dosa itu disebut juga dengan kezaliman. Perbuatan dosa itu adalah kezaliman karena membuat hati menjadi gelap. Nah, hati kalau sudah menjadi gelap, dia tidak akan bisa lagi menangkap kebaikan. Orang yang hatinya sudah gelap tidak lagi bisa menerima nasihat. Sehebat apapun nasihat diberikan oleh seorang kiai, seorang guru, kan hati itu sudah tertutupi, sudah gelap, sudah susah dia untuk menerima kebaikan. Maka oleh karena itu, jika seseorang terlalu banyak berbuat dosa, maka hatinya yang awalnya bercahaya akan menjadi rusak. Minimal cahayanya tadi menjadi redup, ya, karena ketutup. Nah, sehingga menurut ahli bahasa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zalim itu adalah wada'a syai'in fi ghairi mahallah. Jadi zalim itu secara bahasa adalah wada'a syai'in fi ghairi mahallah. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu adalah kezaliman. Jadi ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya, maka itu disebut dengan kezaliman. Ya. Contohnya orang berbuat zalim kepada alam, gitu. Ya, karena dia telah mengeruk alam sehingga alam terkikis, maka perbuatan tersebut dengan zalim, ya, secara bahasa. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna zalim juga berarti kemusyrikan, kemunafikan. Hal ini disebutkan di dalam Quran bahwa perbuatan syirik, ya, seperti dalam Quran surah Luqman ayat yang ke-13, ya. Surah Luqman surah keberapa? Surah yang ke-31. Dalam surah Luqman ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dia zalim dalam makna kekafiran, kemusyrikan,
Itu adalah kategori kezaliman yang besar. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang demikian, karena ini sudah derajat yang paling rendah. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa demikian? Karena zalim berupa kesyirikan itu adalah zalim antara manusia dengan Allah. Dia sudah mempersekutukan Allah. Sehingga dia disebut orang yang zalim. Selanjutnya ada pula zalim antara sesama manusia. Kezaliman yang terjadi kepada antara sesama manusia ini seperti dalam Quran surah yang ke-42 ya, ayat 42. Yang pegang mushaf bisa dilihat ya, surah 42 ayat 42. Surah Asy-Syura ya, surah Asy-Syura ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum 'adzabun alim. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan kezaliman yang terjadi antara manusia, merampas hak-hak manusia, yang menghalang-halangi orang untuk menuju kepada kebaikan, bagi mereka adalah siksaan yang sangat pedih. Ini kezaliman kepada semua manusia. Ya, kalau sekarang mungkin konteksnya ketika ada orang yang menipu, ketika ada orang yang berdusta, orang yang berkhianat di dalam sebuah perjanjian, orang-orang yang menghibah, orang-orang yang menfitnah, maka itu termasuk kepada kategori kezaliman antara sesama manusia. Maka ancamannya kata Allah, ulaika lahum adzabun alim. Bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Ada pula zalim yang ketiga adalah zalim terhadap diri sendiri. Ya. Jadi ini dalam konteks orang-orang yang tidak bisa berbuat adil kepada dirinya. Jadi kata Quran, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh dirimu, atau dalam makna menzalimi dirimu. Ya. Contohnya orang-orang yang mungkin, mohon maaf ya, bekerja seharian tanpa menghiraukan bahwa dia itu harus beristirahat, tidak memberi hak kepada matanya, tidak memberi hak kepada tubuhnya untuk beristirahat, demi mencapai dan meraih pundi-pundi harta, akhirnya dia bekerja tanpa menghiraukan hak daripadanya. Ataupun orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang sebetulnya sudah tidak sehat, tapi karena nafsunya yang dia perturutkan, maka dia sudah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Maka itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin ya, kita tidak tergabung dan tidak termasuk kepada kezaliman-kezaliman ini. Karena zalim ini juga ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu ada 3 macam kezaliman. Ada kezaliman yang tidak terampuni, ada kezaliman yang tidak boleh diabaikan, dan ada pula kezaliman yang terampuni dan tidak akan dituntut. Kalau kezaliman yang tidak terampuni itu adalah syirik. Ya. Seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-48 dan ayat ke-116. Ya, Allah mengampuni dosa kecuali dosa syirik. Jadi syirik itu adalah pandangan dan kepercayaan yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa, Maha Kuasa. Jadi ada Tuhan yang lain, yang Maha Kuasa yang lain selain Allah. Itu adalah kesyirikan. Ini kezaliman yang tidak bisa diampuni.
Nah, ini kalau dalam Quran sering disebut seperti perilaku syiriknya kaumnya Nabi Musa yang mengambil anak sapi sebagai persembahannya. Disebut namanya Samiri, patung. Ya, patung anak sapi. Dia mengatakan ya memang anak sapi, tapi dibikin jadi patung. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, kezaliman yang tidak boleh diabaikan. Nah, kezaliman yang tidak boleh diabaikan ini adalah kezaliman yang terjadi antar manusia terhadap lingkungan. Ini tidak boleh diabaikan, karena kezaliman yang seperti ini kalau diabaikan akan berdampak rusaknya tatanan dan hubungan masyarakat. Ya, lingkungan bisa rusak akibat kezaliman ini. Contohnya ya orang menambang, ya, nambang. Mungkin di daerah tambang, mungkin di daerah mana yang banyak lahan tambangnya. Kemudian dia nambang secara liar. Nah, itu bisa merusak. Ya. Nambang batu, nambang minyak, ya macam-macam. Nah, kezaliman itu tidak boleh dibiarkan, tidak boleh diabaikan. Sebab kalau kita abaikan, maka akan berdampak kepada kita sendiri. Nah, bentuk kezaliman yang seperti ini juga berupa mengingkari atau melanggar hak orang lain, seperti menghalangi kesempatan hidup dan kesempatan bekerja karena ekonomi dan keluarga contohnya. Orang-orang yang suka melanggar hukum, orang-orang yang bersikap tidak adil, orang yang sewenang-wenang dengan kekuasaannya, orang-orang yang menindas, yang suka menggunduli hutan, yang buang sampah, buang sampah sembarangan itu, buang sampah ke sungai. Nah, itu satu kezaliman itu. Kita di Solo sudah akrab dengan hal itu ya. Dampak dari sungai yang tersumbat, debit air tinggi, akhirnya kebanjiran. Nah, padahal orang-orang yang buang sampah ke sungai itu dia nggak sadar itu adalah kezaliman yang dilakukan dan tidak boleh diabaikan, tidak boleh dibiarkan. Ya. Membuang sampah sekecil apapun tidak boleh diabaikan. Mungkin membuang puntung sembarangan, membuang atau mencemari udara, mengeksploitasi alam gunung dengan tanpa perhitungan yang baik. Nah, itu tidak boleh diabaikan karena itu adalah kezaliman. Sama dengan kita dalam sebuah kapal, naik kapal besar, semua kita ada di dalamnya. Kapal itu bertingkat-tingkat. Maka ketika kita tahu ada orang menuju ke lantai kapal karena sehari-hari harus mengambil air untuk kebutuhan dari atas, mereka yang di bawah naik ke atas kemudian ngambil air dari laut. Karena pengen praktis, dia capek harus melewati orang-orang atas, maka dia lubangi. Kira-kira kalau orang yang melubangi kapal, kita ada di dalamnya, terus kita biarkan, apa yang terjadi? Kita akan tenggelam bersama-sama kan? Jadi ini kezaliman yang tidak boleh dibiarkan, harus ditegur, harus dihentikan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruh. Siapa yang melihat kemungkaran maka robah, hentikan. Kalau punya kekuasaan, nasihati. Kalau punya kemampuan dengan lisan. Tapi selemah-lemah iman itu adalah kita membenci sifat itu. Cuma sayang kalau hanya seperti itu pasti tenggelam. Benci aja tidak bisa. Jadi harus berdakwah, harus menyampaikan, harus amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi kezaliman yang tidak boleh diabaikan itu dengan cara berdakwah. Ya, berdakwah itu sebetulnya nahi munkar itu. Kalau yang di sini ini belum dakwah. Ini baru mubalik, tablik. Ya, yang saya lakukan ini belumlah dakwah sesungguhnya. Yang dakwah itu nahi munkar. Nampak ya. Tapi kalau ini tabligh ya, mubalik, menyampaikan ya, mengingatkan saja. Jadi belum termasuk dakwah yang sesungguhnya. Tetapi ini kita harus sadari jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau tidak segera kita perhatikan hal ini tentu akan banyak kerusakan ya.
Sehingga kezaliman-kezaliman seperti ini kita wajib untuk mencegahnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan juga dalam Quran dalam surah Al-Anfal ayat 25, apa kata Allah? Waspadalah kamu terhadap bencana yang sama sekali tidak secara khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi kalau Allah turunkan bencana, ingat ketika bencana itu turun tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang sholat, orang-orang yang baik juga kena. Coba kita lihat di banyak tempat ya, ketika ada bencana pasti semuanya kena. Tidak hanya yang bermaksiat saja yang kena, tapi orang-orang baik juga kena. Nah, ini harus kita pahami. Sehingga kata Nabi SAW seperti disampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi fa innahu adhaful iman. Ya, barang siapa yang nampak kemungkaran haruslah dia rubah, karena kemungkaran itu adalah kezaliman. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ada kezaliman yang terampuni. Ya, kalau tadi yang pertama tidak terampuni, yang kedua tidak boleh diabaikan, yang ketiga yang terampuni. Artinya nanti tidak akan dituntut. Yaitu kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Yang tadi saya sampaikan di depan, ya. Tentu ini berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Ya, walaupun disebut dosa kecil ya. Sesungguhnya tidak ada dosa besar terhadap dosa kecil. Ya, dan peniadaan pemenuhan terhadap hak-hak pribadi. Jadi kayak tadi lah, orang yang tidurnya kurang, makannya tidak baik, ya, tidak pernah memperhatikan tubuhnya sehingga tubuhnya menjadi rusak. Maka hal ini termasuk terkategori yang terampuni dan tidak akan dituntut, disebutkan di sini. Ya, dalam sebuah ungkapan disebutkan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Nah, oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita satu doa yang ada di akhir surah Al-Baqarah ayat 286. Ya, apa kata Allah? Kata Quran, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, jangan engkau hukum kami in nasina aw akhtana, di saat kami lupa ataupun saat kami salah. Itu permintaan. Ya. Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Rabb kami, jangan engkau timpakan kepada beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Ya. Yang sudah engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami urusan yang tidak sanggup kami memikulnya. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ampunilah kami, rahmatilah kami, maafkanlah kami. Ya, dan peliharalah kami dari orang-orang yang kafir. Bapak Ibu Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka buat kita bersama di kesempatan yang berbahagia ini, kita harus banyak-banyak melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Apakah dalam diri kita masih terdapat kezaliman-kezaliman? Ya. Karena pasti setiap orang yang berbuat zalim akan berakibat Allah akan memberikan azab yang pedih kalau kezalimnya berupa kezaliman yang besar. Kalau zalimnya kepada sama manusia, dia akan mendapatkan hukuman dari manusia. Ya, tidak akan baik hubungannya dengan manusia. Dia akan mendapatkan alam yang rusak, muncul bencana alam, muncul ketidakseimbangan. Kalau zalim kepada dirinya sendiri, setidaknya dia akan merasakan bahwa tidak bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus sakit-sakitan, harus ke rumah sakit. Kalau zalim kepada dirinya sendiri. Maka untuk itu, mari kita hayati betul firman Allah dalam surah Al-A'raf tadi yang menjadi doanya Nabi Adam. Ya. Doanya Nabi Adam. Biasanya
kalau doanya ini buat kita yang mungkin ada doa bersama, ini doa yang sebetulnya responnya bukan diaminkan. Jadi kalau ada yang baca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu jamaah jangan diamin ya. Tapi jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah, karena dia bukan permintaan, dia adalah pengakuan. Nah, tapi kalau doanya Allahumma Allahumma ya, atau Rabbana Rabbana di depannya, boleh kita aminkan di belakangnya. Tapi kalau pas doa ini adalah doa, dia isinya doa, tetapi sesungguhnya kalimatnya bukan doa. Seperti Nabi Ayub dalam surah Al-Anbiya itu, anni massanyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini Nabi Ayub sakit parah sampai tinggal kulit pembalut tulang, tapi dia tidak minta sembuhkan, cuma mengatakan ya Rabb anni massanyad durru, sesungguhnya aku tengah ditimpa oleh musibah, wa anta arhamur rahimin, tapi hamba yakin engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Dahsyat, karena dia langsung kepada intinya. Dia nggak minta ya Allah isfi anta syafi la syifan, bukan itu doanya. Sembuhkan ya Allah, sembuhkan itu. Tapi Allah, aku tengah ditimpa oleh musibah, oleh penyakit berat, tapi hamba yakin engkau itu maha pengasih maha penyayang. Wah, anni massanyad durru anta arhamur rahim. Ini adalah puncak ya dari segala doa. Nah makanya dua saja fokus kita mudah-mudahan ya di dalam kesempatan hidup yang Allah berikan ini, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah, yang kedua mendapatkan rahmat dari Allah. Sebagaimana doa Nabi Adam tadi, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Hanya dua itu saja. Kalau dua itu kita dapatkan, dapat ampunan dari Allah, dapat rahmat Allah, selesai. Udah, tinggal kita ngalir aja. Tapi tentu harus ada caranya. Bagaimana caranya bisa mendapatkan ampunan dari Allah? Ada amalan yang kita kerjakan. Bagaimana bisa mendapatkan limpahan rahmat Allah? Ada amalan yang diajarkan dalam Quran. Ya seperti inilah. Kita sholat, kita ngaji. Ini adalah bagian dari upaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk mendapatkan ampunan, ya kita bertobat. Bertobat kepada Allah, seperti dalam Quran disebutkan ya, surah Al-Maidah ayat 39, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang dia bertaubat min ba'di zulmihi, sesudah dia berbuat zalim, wa aslaha, kemudian dia memperbaiki dirinya jadi orang soleh, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah akan mengampunkan bagi dia dosa-dosanya. Innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi bagaimana halnya Nabi Adam itu berdoa? Nah, itu adalah sebuah doa yang betul-betul sesuai dengan harapannya Allah. Dia mengakui, kemudian dia mengharapkan ampunan dari Allah benar-benar. Jadi insya Allah kalau kita sesudah ini berdoa, beristighfar, pastikan dalam hati itu betul-betul minta kepada Allah diberikan ampunan. Ya, apalagi orang yang bertobat itu kalau benar tobatnya biasanya dia pasti memperbaiki banyak hal. Di antara yang dia perbaiki adalah dia perbaiki lingkungan. Dia tidak akan mau lagi bersama di lingkungan orang-orang yang pernah menjerumuskan. Ya, lingkungan yang gampang membuat dia terjerumus kepada kesesatan. Ya, kalau dalam komunitas hijrah itu ya mencari circle orang-orang yang hijrah, orang-orang masjid. Ya, meninggalkan atau bukan berarti memusuhi, tidak intensif lagi bersama circle orang-orang yang hanya bicara dunia, orang-orang yang hanya membicarakan bahkan kemaksiatan, ya, kelalaian, tidak. Nah, dia akan mencari orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Semoga Allah merahmati kita semua dan mengampunkan dosa-dosa kita semua.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.